Halo guys, ketemu lagi di channel saya. Seperti yang sudah saya katakan di polling saya, bahwa saat ini di tempat tinggal saya telah ada pelonggaran PSBB. Jadi masa karantina sudah mulai berlonggar dan kegiatan-kegiatan bisnis sudah mulai dibuka. Tentu saja dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Nah, sesuai dengan polling yang saya sudah buat tersebut, kebanyakan daripada subscriber menginginkan saya untuk melakukan review hotel. Oleh karena itu, pada hari ini saya akan mereview salah satu hotel bintang 5 yang paling dekat dengan rumah saya. Dan saya akan melihat bagaimana prosedur kesehatan diterapkan di hotel tersebut sehubungan dengan masa COVID-19. Saya harap ini memberikan pandangan baru bagaimana bisnis pariwisata dan juga traveling bisa menyesuaikan dengan kondisi new normal. Selamat menyaksikan. Sekarang waktunya packing. Seperti biasa kita harus menyiapkan beberapa perlengkapan yang akan kita gunakan selama staycation. Tapi ada satu hal yang spesial pada kali ini, bahwa kita harus menyiapkan masker secukupnya untuk kita gunakan selama di hotel dan juga hand sanitizer. Sekarang waktunya berangkat. JHL Solitaire Hotel adalah hotel bintang 5 yang terletak di kawasan Tangerang dan merupakan hotel yang masih relatif baru, tepatnya baru beroperasi dari tahun 2018 dengan bentuk bangunan yang cukup unik. Kali ini kita menuju hotel dengan menggunakan mobil, oleh karena itu kita nanti tidak akan masuk ke hotel dari lobi utama, tapi kita akan masuk melalui pintu yang terdapat di lantai parkir. Kita sudah tiba di hotel. Sebelum masuk kita dilakukan pengukuran suhu tubuh, kemudian setelahnya kita masuk ke dalam ruangan untuk disinfektan sebelum kita menuju lobby lift. Sekarang kita sudah di lobby dari arah lift. Kita bisa melihat bahwa dari lantainya, kemudian ornamen-ornamen di dinding telah menunjukkan kemewahan daripada hotel ini. Kita sekarang melakukan check-in. Di meja check-in disediakan hand sanitizer. Kemudian kita juga disuguhi dengan welcome drink berupa orange juice. Dan seperti kita lihat sekarang di depan kita, meja counter check-in dikasih pembatas kaca. Meja counter check-innya sendiri desainnya sederhana, tetapi di belakangnya terdapat ornamen-ornamen yang berwarna keemasan dan dipadukan dengan tiang-tiang berwarna coklat dan keemasan juga, dan dipadu dengan langit-langit yang tinggi sehingga memberikan kesan mewah. Hotel ini memperhatikan hal detail, bahkan hand sanitizer-nya juga menggunakan sensor sehingga lebih steril. Di lantai di depan meja resepsionis juga diberikan tanda merah di mana tamu harus berdiri sehingga ada jarak antara satu dengan yang lain. Di lobi ini juga terdapat banyak tempat duduk yang disediakan yang cukup nyaman ketika kita menunggu. Kemudian dikelilingi dengan karya seni yang cukup indah dan juga terlihat serasi dengan desain daripada lobi ini. Kemewahan lobi ini makin lengkap karena diletakkan satu unit grand piano di lobi ini, yang di sampingnya juga masih dikelilingi oleh berbagai karya seni, dan terutama yang menarik adalah di bagian tembok terdapat karya seni yang berwarna gold sehingga menambah kemewahan daripada lobi ini. Di sisi lain dari lobi ini masih terdapat beberapa tempat duduk
dan juga terdapat restoran. Yang paling saya suka dari lobi ini adalah di sini tersedia coffee shop Le Bleu yang kualitas makanan dan minumannya tidak dapat diragukan lagi. Sekarang kita lanjutkan untuk mereview kamarnya. Kali ini saya pesan kamar premier yang berada di lantai 8. Kita dapat melihat bahwa di lift ini sudah diberikan tanda merah di mana posisi berdiri sehingga hanya boleh diisi oleh maksimum 4 orang. Ini ya. Oh, I thought that was Wi-Fi. Kita sudah tiba di lantai 8, lantainya dilapisi karpet, tetapi tetap diberikan tanda merah di mana berdiri untuk menunggu lift. Kembali kita lihat kekhasan di new normal ini, di mana di depan lift disediakan hand sanitizer dengan sensor. Saya tidak menduga bahwa di tengah daripada bangunan ini ternyata ada void seperti ini, di mana di antara kamar diberikan area terbuka di tengah dengan arsitektur yang cukup bagus dan enak untuk dilihat. Inilah kamar kita kali ini, yaitu kamar nomor 807. Kali ini kami memesan kamar premier dengan 2 tempat tidur. Tempat tidurnya dilengkapi dengan masing-masing 2 bantal. Kemudian di kamar ini juga disediakan TV dengan layar lebar. Di bawah TV-nya terdapat meja TV yang countertop table-nya adalah dari granit yang cantik. Kemudian di sampingnya juga ada meja kerja, kembali ditutupi dengan granit dan dilengkapi dengan lampu baca, lampu belajar. Dan di atas meja ini juga tersedia peralatan menulis dan juga tentu saja direktori hotel berikut menu yang dapat dipesan untuk in-room dining. Sementara itu di samping tempat tidur terdapat meja kecil yang juga di atasnya adalah batu granit, yang terdapat juga di sampingnya colokan listrik, kemudian telepon, remote TV, alarm, dan juga menu wellness yang tersedia di hotel ini. Di antara ruang tidur dan kamar mandi terdapat pemisah yang terdiri dari dinding kaca, tetapi memiliki tirai dari arah dalam kamar mandi. Terdapat juga satu cermin yang tinggi dari lantai ke langit-langit yang menempel di dinding kamar mandi. Kamar ini juga dilengkapi dengan minibar. Terdapat satu unit kulkas yang di dalamnya disediakan soft drink. Ini minumannya berbayar. Kemudian di sampingnya juga terdapat rak yang berisi snack dan juga makanan kecil. Ini juga berbayar. Dan di atas daripada kulkas terdapat meja yang juga dilapisi granit. Di sini disediakan tempat membuat teh dan kopi, dan juga pemanas air dan gelas serta air mineral secara cuma-cuma. Di sampingnya terdapat tempat meletakkan tas dan juga ada lemari. Dan di lemarinya sendiri kita bisa melihat terdapat gantungan baju. Kemudian disediakan juga di sini tempat untuk papan setrika dan juga disediakan setrikaannya tentu saja. Dan di sampingnya juga terdapat senter darurat, kemudian hair dryer dan juga tempat penyimpanan safe deposit box. Sementara itu di laci bagian bawahnya terdapat laundry list dan laundry bag, ada 2 buah disediakan. Dan di sampingnya terdapat timbangan dan juga disediakan alat pembersih sepatu di sini. Ini adalah view dari jendela kamar kita kali ini. Pemandangannya adalah ke arah perumahan Gading Serpong tentu saja. Tapi di dekat hotel ini terdapat juga tempat perbelanjaan, kemudian rumah sakit, dan juga persis di seberangnya adalah kampus.
Gorden yang terdapat di jendela kamar ini dioperasikan secara elektrik melalui tombol yang terdapat di salah satu dinding di dekat jendela tersebut. Sekarang kita mereview kamar mandi yang ada di kamar ini. Di sini kita lihat ada kloset, kemudian di depannya ada sink, dan di sebelah kiri ini adalah tempat shower. Kita mulai dari area shower. Di sini terdapat satu unit bathtub yang tidak menempel ke tembok. Dan di bathtub ini tersedia juga shower untuk mandi, dan tentu saja disediakan sabun, shampoo yang lengkap di hotel ini. Sementara itu di showernya sendiri terdapat dua macam shower, satu hand shower, satu lagi adalah rain shower, lengkap dengan petunjuk bagaimana mengoperasikannya. Dan ini sangat penting karena masing-masing hotel memiliki cara pengoperasian berbeda untuk mengalirkan air panas dan air dingin. Di kamar mandi ini juga disediakan dua buah handuk besar untuk mandi. Di bagian bawah daripada sink, kita melihat ada keranjang yang di dalamnya terdapat dua pasang sendal hotel. Di meja wastafel disediakan kotak tisu, ada juga di sampingnya handuk tangan, dan juga terdapat kotak yang berisi amenities untuk mandi, ada vanity kit, kemudian shower cap, kemudian sanitary bag, dan juga peralatan lainnya seperti sikat gigi dan sisir. Klosetnya sendiri memiliki penyiraman ataupun penghangat yang diatur secara elektrik, tapi sayangnya sedang tidak berfungsi. Kemudian di sampingnya terdapat kotak sampah dan juga tisu. Kita sudah selesai mereview kamar, sekarang kita menuju kolam renang yang berada di lantai 5. Kembali kita lihat di tempat pengambilan handuk ini disediakan hand sanitizer dengan sensor. Sebelum kita melihat kolam renangnya, pertama-tama kita melihat dulu bagaimana kondisi kamar mandi atau ruang ganti di samping kolam renang ini. Kamar mandinya bersih, dan di sini toiletnya juga dioperasikan secara elektrik, dan kali ini berfungsi tidak seperti yang di kamar. Kemudian terdapat juga wastafel di sini, ada 2 unit dan terlihat bersih. Kolam renangnya terdapat di salah satu sisi daripada bangunan hotel ini. Kolamnya sendiri tidak begitu besar. Di sampingnya terdapat beberapa tempat untuk beristirahat dan juga tempat duduk dan santai di sisi satu lagi. Di tepi kolam diletakkan beberapa tanaman pot membuat suasana hijau dan asri. Satu lantai di bawah kolam renang ini terdapat tempat permainan anak. Kami tidak mencobanya karena kondisi saat ini. Sementara kolamnya sendiri terdiri dari 2 bagian.
satu kolam anak dan satu lagi kolam yang lebih dalam. Tapi sebenarnya keduanya boleh digolongkan kolam anak karena paling dalam hanya 1,2 meter saja. What is the secondary inventory? Kenapa? Biar nggak itu memperkecil penyebaran. Untuk melihat bagaimana restoran mensiasati situasi new normal, kami dengan sengaja mengambil makan malam di salah satu restoran di hotel ini. Seperti kita lihat, semua pelayan menggunakan alat pelindung diri berupa masker dan face shield. Sementara di atas meja disediakan hand sanitizer. Sekarang kita lagi makan malam di restoran. Kita juga mau lihat bagaimana mereka mengantisipasi new normal. Jadi di mejanya sendiri sudah dibikin tanda supaya duduknya memiliki jarak. Kemudian seluruh pelayanan juga menggunakan APD. Dan untuk memilih menunya menggunakan barcode, tapi tadi kebetulan rusak jadi menggunakan menu fisik. Selamat pagi. Satu hal yang berbeda juga di situasi new normal ini bahwa sarapan pagi tidak disediakan di restoran dengan prasmanan, tetapi dikirim ke kamar sesuai pesanan kita. Ada beberapa pilihan yang disediakan dan kali ini kami memilih menu mie goreng dan omelet yang datang dengan menu sampingan yang cukup banyak. Halo guys, kita sudah sampai pada akhir video. Jadi saya sudah menunjukkan bahwa selama new normal ini ada beberapa perbedaan yang dilakukan di hotel ini untuk menjaga senantiasa turut pada protokol kesehatan. Sampai di sini video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Sampai ketemu di video berikutnya.